Gisda. Gisda, bisa tolong share screen, Gis? Gisda, oke. Oke, teman-teman selamat malam semuanya. Suaraku aman ya? Aman, aman. Bang Abdul, Alif, Intan, gimana? Udah pada mulai? Boleh dong komennya dong, komen. Oke. Nah, ini tuh kita sebenarnya agak nge-repeat materi yang lalu. Jadi kalau ingat waktu awal-awal saya bilang kalau misalnya kita mau mulai bisnis, kita harus nge-benchmark dulu. Kita benchmark ini apa? Coba next. Benchmarking itu adalah sebenarnya kalau secara perusahaan sebutannya itu benchmarking itu adalah melakukan perbandingan dengan perusahaan lain seperti itu. Nah, kalau kita untuk melihat apakah kita sudah selaras, sesuai atau tidak, mencari SWOT analisis, melihat kelebihan, kekurangan, dan banyak lagi dari kompetitor untuk ke kita nih, kita bisa ngelihat nih, entah kita ngelihat kekurangannya kompetitor atau kita melihat kelebihannya kompetitor karena kita dalam bisnis itu kita membutuhkan yang namanya acuan. Sekalipun di dalam acuan itu pastinya ada yang namanya ATM atau amati tiru modifikasi. Nggak mungkin kita blek ketiplek 100% sama persis blek nggak mungkin itu. Oke, next coba. Jadi benchmarking ini adalah sebuah kegiatan dalam sebuah bisnis yang dilakukan sama siapapun untuk ngebangun bisnis. Jadi buat teman-teman, I hope ini nggak ngulang ya. Kalau ngulang, ya udah nanti gue tetap bacain sampai akhir. Cuma mungkin gue akan lebih ke bener-bener ke tutorial. Oke, strategi riset kompetitor itu kayak gimana? Oke, next dulu, Gisda. Oke, yang pertama itu kalian harus melakukan pencarian. Oh ya, ini beda sama yang D3 kemarin. Yang pertama itu kalian harus melakukan pencarian kompetitor, melakukan analisis di berbagai platform, khususnya di platform tempat kamu mau memulai bisnis kamu, yaitu Instagram. Oke, yang pertama-tama yang kamu harus lakukan itu adalah melakukan pengecekan dulu ke Instagram untuk melihat kompetitor-kompetitor yang memiliki target market, segmentasi, produk, dan angle yang sama seperti kita. Tapi sama bukan berarti kita harus contek 100%, melainkan melakukan modifikasi, evaluasi, penyesuaian dengan karakter bisnis kita sendiri. Berikutnya. Nah, kalau misalnya kalian bisa menemukan kompetitor dengan target market yang serupa. Kalian tinggal lihat, hal yang pertama kalian lihat pasti dari akunnya itu adalah followernya. Dari followernya, oh ini sama persis sih Gisda. Gisda stop share deh. Aku daripada ngebahas lagi sesuatu yang udah aku bahas, kalau nggak salah di D3 waktu kita workshop itu gue udah share. Gue mau langsung aja kita praktek gimana sih caranya melakukan riset. Jadi teman-teman dicatat satu-satu, gue akan ngecontohin. Jadi teman-teman abis itu teman-teman tinggal melakukan benchmarking terhadap target market yang ingin teman-teman bidik. Gue nggak bisa terlalu lama teman-teman, jadi kita langsung to the point aja ya. Yang pertama itu adalah teman-teman ini dulu. Set, kagak ada akun pribadi gue. Oke, yang pertama itu teman-teman harus melakukan research dulu. Misal teman-teman mau jualan produk kado
atau hampers. Di sini ada beberapa sketch. Kalau kalian mau nembak market menengah, itu kalian bisa ke sini, salah satu account yang bisa kalian, atau kalau misalnya mau, ini ada contoh ya, Adga Case. Ini menurut gue cukup menarik strateginya. Kalau kalian penasaran, Adga ini jualan di mana? Dia jualan di TikTok dan dia jualan di di Instagram. Kalau kalian lihat dari followernya aja udah 10.000 dan dia beneran sebenarnya se-engage itu. Ada 7 komentar, kemudian di sini ada 22 komentar dan kita dengerin bareng-bareng ya kontennya. Casingnya produknya kayak gini, ini bisa dicetak di mana aja. Tapi kalau kalian nggak mau jual case-nya di DA mungkin nggak lengkap, misal kayak gitu. Kalian bisa ngikutin Sketch It. Ini lebih menarik lagi. Ini dia campur antara real pic sama antara real pic sama mockup. Mockup tuh kayak gini nih. Jadi ini diedit bisa pakai Photoshop, bisa pakai canva.com, bisa pakai macam-macam. Bikin kayak gini, kemudian kalian coba perhatiin bagaimana strateginya si Sketch It ini dalam menentukan segmentasi market, membuat konten, membuat produk. Nah, di sini copywriting yang dia tulis. Yang kalian perhatikan itu mulai dari komen. Gue sih sebenarnya ya, kalau di Instagramnya Sketch It ini nggak terlalu gimana-gimana. Nggak. Kayak, dia 33.000 followernya, terus postingan juga jarang upload. Tapi dia gue tahu bisnisnya jalan. Tahu nggak ada di mana bisnisnya? Bisnisnya ada di marketplace. Dia mainan, strateginya ada di marketplace. Kalau misalnya ada orang yang mau order via WhatsApp doang, pengen lihat katalognya, pengen jadi reseller, atau order via Shopee, order via Tokopedia, di sini kita lihat yang Shopee-nya ya. Gue nemu Sketch ini emang dari Shopee dan Shopee-nya dia termasuknya sudah lumayan besar, sudah lumayan bagus dan harganya sebenarnya cukup kompetitif menurut gue. Sabar ya teman-teman ya. Kagak kebuka. Shopee berat banget guys. Aku punya Shopee kok. Berat sekali ya Allah. Astagfirullahaladzim beratnya. Oke. Kalian bisa lihat followernya itu ada 29.700, hampir 30.000 follower. Jadi kayak setara dengan dia punya follower di Instagram. Kemudian dia punya beberapa produk. Dia semi vendor. Dan dia pakai strategi gift box. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa jual dengan strategi hampers kayak gini, ya kan, dengan strategi hampers. Kalian nggak usah jiper sama harganya karena selama produknya custom, kalian tuh nggak usah pusing, mau ngebidiknya, gimana sih? Nggak usah takut sama harga sebenarnya. Oke, kalian tinggal ikutin aja. Ada satu lagi yang menurut gue ini legend sih. Ada satu lagi namanya Pedicast. Ya, pedi.id. Pedi ini udah lama. Dia salah satu brand custom case yang lumayan gede, lumayan terkenal, dan dia punya dia punya market, strategi penjualannya juga udah pakai endorse, harga jualnya juga lumayan tinggi. Makanya gue bilang kalau di produk custom harga tuh nggak relevan. Kalau kita lihat di Shopee-nya dia nih, jadi kalau kalian mau jualan produk custom, di sini gue cuma ngasih lihat sama kalian itu sebenarnya
bahwa mau jualan di Instagram doang, monggo. Tapi gue saranin kalian tetap buka marketplace dan di dropship aja. Kita ada kelas gratisnya. Nanti mungkin teman-teman kalau misalnya bersedia, boleh ikut kelasnya, kelas Tokopedia, buat basic-basic aja untuk mempelajari kalau misalnya kita mau buka Tokopedia kita sendiri. Ini Shopee ya? Gue ke Shopee lagi ya? Aduh. Oke. Kita lihat ya di ininya, di tokonya. Tadi sih gue udah catat tuh. Sketch It, Pedi. Kalian tinggal tentukan dulu aja pricing strateginya masuk nggak kalau ngambilnya dari DA. Kemudian strateginya mau kayak gimana. Kenapa nggak kebuka-buka. Oke. Lebih cepat begini. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya, harganya dia sangat premium. Sangat premium. Harga dengan segini aja dia bisa jual kayak gini. Casing dia jual 100 ribuan. Kemudian dia juga kenapa ya jual sendal ya. Ada sweater juga sudah mulai kemana-mana dia. Nah, Pedi ini udah lama banget. Ini udah ada dari tahun 2000. Kalau kita lihat dari tokonya itu udah dari tahun berapa ya? Sudah sejak udah 5 tahun yang lalu ya, dari 2018 gue udah ngeliat dia. Dan Pedi ini awalnya custom. Jadi dia akhirnya masuk ke akhirnya masuk ke produk ready to wear. Kalian lihat ya produknya itu penjualannya, tasnya 10 ribuan. Oh, nggak salah dia custom sih. Dia custom. Hampir semuanya mayoritas produknya dia custom, premium case. Nah, nih kayak gini. Ini case-nya saat polos, tapi nanti dicetak jadi ada warna-warni. Nah, kayak gitu. Dia memang main di segmentasi premium. Nah, balik lagi itu maksudnya gue kasih lihat Sketch It, terus gue kasih lihat Pedi. Itu tuh maksudnya biar kalian bisa mengcompare untuk produk yang sama-sama casing, sama-sama aksesoris HP, yang satu angle-nya hampers, yang satu angle-nya cuties, tapi untuk segmentasi menengah ke atas. Beda segmentasi, beda tampilan, beda bentuk, beda gambar, beda strategi. Yang penting dari teman-teman nanti visualnya mau kayak gimana, makanya kemarin gue nyuruh kalian untuk masuk ke etsy.com untuk melakukan research kira-kira desain yang kayak gimana sih yang cocok sama kita. Nah, paling PR-nya ini masih relate sama yang hari Sabtu kemarin gue udah kasih PR. Gue minta yang kemarin udah ikut evaluasi hari Sabtu, tolong kumpulin ke gua link toko kalian, sehingga kalaupun besok ada Zoom lagi, kita evaluasi dulu supaya step by step, setahap-setahap, biar nggak mabok. Nah, yang pertama kalau misalnya kita mau melakukan benchmarking, kita lihat dari mulai pemilihan logo, penentuan bio, lihat strategi link yang ditaruh di situ, kemudian lihat di bagian tag-nya di sini, di tag sebelah kanan pojok ini, kita lihat dia pakai endorse nggak? Dia bikin konten apa aja yang bikin yang bikin orang tertarik sampai akhirnya bisa ada terjual 10.000 lebih. Nah, kita lihat di sini ya, ada apa aja gitu. Apakah dia endorse, apakah dia ikut apa. Karena itu juga strategi apa sih yang digunakan sama Pedi. Nah, bukan itu doang. Strategi marketingnya. Jadi pertama ya, dicatat mulai dari logo, bio, konten yang ada di Instagram, yang nge-tag, endorse yang dilakukan, dan pakai klik titik 3 di pojok sana. Kemudian buka tentang akun ini. Oke. Di sini lihat ya, di bagian paling bawah itu ada iklan aktif. Kalian lihat bagaimana cara mereka melakukan pemasaran, bagaimana caranya mereka
membuat iklan di Facebook ya. Kalau keklik kayak gitu berarti dia pakai Facebook Ads. Tapi tapi ads itu perlu dipahami dulu sama teman-teman. Nah, ini iklan-iklannya, ini campaign-campaignnya. Perlu dipahami dulu. Ada beberapa aspek yang harus teman-teman pahamin. Pertama, visual. Kalian nggak akan bisa jual produk yang visualnya nggak menarik. Yang kedua, produknya mudah dimengerti. Yang ketiga, kalian tahu siapa target marketnya. Kalian tahu nanti kalian akan mau nembak ke siapa, mau jualan kemana, tentang apa, kayak gimana. Karena itu semua nanti akan menentukan, jadi gini, pemahaman kalian akan kebutuhan market kalian akan menentukan bagaimana cara kalian ngiklan nantinya. Nah, supaya kalian nggak nyasar, supaya kalian nggak salah ngambil langkah, nanti kita evaluasi lagi. Tanggal berapa, Gisda? Kita kasih waktu dulu buat teman-teman melakukan riset ya. Kemudian ngupload produk, terus siapin akun, cakepin akun. Butuh berapa hari untuk melakukan itu? 3 hari cukup nggak? Intan, sanggup 3 hari? Alfi, Devi, Intan, Bang Rizal, Bang Abdul, sanggup 3 hari untuk selesain Instagramnya? Sanggup berapa hari? Sanggup. Oke, 3 hari ya. Berarti ini tanggal berapa, Gisda? Tanggal 13. Ah? Hari ini 13. Tanggal 13, berarti 3 hari lagi tanggal 16 kita Zoom jam 8 atau jam setengah 9. Gue biasanya ada Zoom lain. Nanti gue alokasikan. Kita evaluasi dulu. Nanti gue akan kritik kalian punya Instagram. Tadi kan gue udah sebut-sebutin tuh. Kalian bikin aja dulu. Nanti kita evaluasi. Gitu. Kalau kalian bingung, tag gue di grup. Nanti gue bantu jawab. Gitu. Bisa ya? Mending pakai akun baru. Langsung kok, mendingan kalian bikin Instagram baru, Facebook baru, email baru, nomor baru. Kalau perlu emailnya email bisnis, kemudian konekin semuanya sampai kreator studionya bisa siap. Karena nanti kreator studionya itu bisa bantu kalian untuk auto upload kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke, siap. Kalau gitu Bang Rizal, nanti tanggal 16 kita continue. Gue hari ini, mudah-mudahan sih hari ini singkat, padat. Gue nggak mau terlalu lama, karena gue kebetulan ada meeting lagi sama orang lain. Kalau ada pertanyaan, bingung, tapi PR yang gue harap teman-teman langsung lakukan malam ini juga adalah langsung riset di Instagram yang kira-kira relevan sama kalian, menggunakan kata entah custom kaos, entah apa, sampai nanti kalian nemu deh segmen kalian sendiri, market kalian sendiri. Kemudian nanti dari itu kalian mulai persiapin, bikin logo, bikin bio, mulai upload, nggak usah banyak-banyak. 15 aja dulu atau 5 aja dulu nggak apa-apa. Nanti gue tinggal evaluasi. Tapi gue minta 3 hari dari sekarang udah ada kontennya, udah ada uploadannya. Boleh ngupload konten, boleh bikin konten, boleh ngevideo, boleh kalau bingung cara ngeditnya bisa pakai CapCut. Oke ya, kurang lebih gitu dulu ya Rizal, Bang Abdul, Alfi, Aliviana. Panggilannya apa sih, Vi? Terus Devi sama Intan, kita tanggal 6 ketemu lagi buat evaluasi ya. Oke, Gisda, hari ini segitu aja dulu ya. Ternyata materinya kita udah bahas waktu itu, Gis. Oke. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa lagi tanggal 16. Bye-bye. Thank you. Gue live ya. Ya. Thank you semuanya.